nabung, yang pasti coba lihat lagi cicilannya jangan sampai bertambah lagi. Iya. Iya. Paling nggak yang tadinya masih ada cicilan nih, panci, masih ada lemari Iya. es gitu. Nah, sekarang benar-benar bijak, ya boleh sih kita melihat checklist barang-barang. Oh, dia ada yang lucu-lucu. Belanja online. Belanja online. Jadi suatu kayak Lifestyle. either lifestyle atau kebanggaan gitu kan. Ngobrol-ngobrol, taruh setelah udah banget. Serial sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di masih ngobrol di jagongan yuk. Nah, kali ini narasumber kita ini spesial nih. Telurnya 5 kalau martabak. Kita ngomongin sama Cynthia namanya ya. Namanya Cynthia, ini dulu dia temen gue juga waktu masih kita sama-sama karyawan di salah satu perusahaan kurir. Waktu ya. zaman kita masih warga SMP. Ya. Mas warga SMP. Nah, sekarang dia ini berdasarkan pengalaman pribadinya, justru ini adalah hikmahnya. Dia jadi lebih bijak dalam mengatur keuangan. Gimana ceritanya? Kita langsung aja. Silakan Cynthia. Halo Mas Iwan. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Ini suatu kehormatan banget sih. Hormat bendera. Kehormatan. Gue bisa akhirnya bisa nyampe juga. Alhamdulillah. Diundang. Makasih udah diundang di acara Sobat Jago. Di sini insya Allah ya nggak ada maksud apa-apa, cuma mau cerita aja. Mudah-mudahan pengalaman dari yang gue jalanin sebelumnya bisa bermanfaat buat orang-orang agar jangan sampai kayak gue. Iya, cukuplah di gue aja yang ngerasain. Iya. Tapi ya itulah perjalanan ya sih. Ya, betul. Perjalanan kita nggak pernah tahu seperti apa. Mungkin kalau dulu masih zaman sekolah dulu kan kita mungkin nggak tahu deh Cynthia sering dengar atau enggak, tapi gue suka dengar bahwa roda berputar. Betul. Ya gue yakin dari pengalaman Cynthia ini mungkin bisa dibilang 98 atau 99% orang pasti akan ngalamin. Orang yang quote-unquote normal lah, berjalan kehidupan normal. Karena dia dari punya penghasilan, kemudian bagaimana dia membelanjakan penghasilannya, apapun itu alasannya gitu kan. Nah, Cynthia sendiri apa sih sini yang istilah momentum lah, dibilang momentum. Ya kita dulu sama-sama satu kantor gitu kan, kita nggak ngomongin oh begini, oh begitu untuk masalah kehidupan gitu kan. Tapi akhirnya kemudian ya kita dipertemukan, kemudian dia pernah cerita, dan gue kalau memang berkenan sharing, monggo sih. Iya. Waktu itu pas kita pertama kali ketemu, seingat gue waktu itu masih, maaf ya boleh ngomong gue. Iya, santai aja. Saking aja nggak bisa ngerokok. Iya, ngebul ya. Dulu seingat gue tuh gue dulu belum berumah tangga, jadi masih sendiri, jadi istilahnya masih gadis gitu. Nah, jadi apalagi zaman dulu kan pas pada saat kita terima gaji, kita lokasi kantor juga di daerah SCBD, itu begitu sebelum gajian aja kita udah mikir nih, oh nanti kayaknya nih udah mau ada sepatu tipe ini mau keluar, tas merek ini mau keluar gitu. Nih kayaknya abis gitu gue mau liburan kemana, gue udah banyak perencanaan yang
kita buat ya, kita susun gitu kan. Karena memang ya di saat semua orang dewasa begitu dia punya salary, nggak mungkin kan salary-nya itu dikekepin aja gitu kan. Pasti dia udah punya perencanaan nih mau dikeluarinnya kemana. Nah cuma ya itu tadi boleh dibilang dulu waktu zaman gue kerja memang sih kepikiran untuk menabung. Cuma porsi nabungnya sekitar berapa itu terkadang terkalahkan sama istilahnya nafsi nafsu mata gitu kan. Nah itu yang jadi akhirnya kok boleh dibilang gue bekerja selama 25 tahun ya, kok kayaknya nggak punya tabungan ya, gitu. Kok bukan tabungan yang ada, malah dikejar-kejar dengan hutang, gitu kan. Berarti ada yang salah nih dalam hal penempatannya, gitu. Kenapa? Karena pada saat kerja kantoran kayaknya kita bangga banget ya Mas, kita dideketin nih buka kartu kredit ya kan, istilahnya dengan fasilitas udah belanja aja masih ada, nggak usah mikirin bayar sekarang, nanti kan tinggal gesek gitu kan, nanti ada tinggal ini gitu. Nah ternyata itulah hal-hal yang membuat kita lengah, sehingga kita membelanjakan keuangan kita itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi lebih berdasarkan kepada keinginan kepada nafsu semata gitu. Sehingga ya memang boleh dibilang titik balik buat di gue sendiri itu adalah di 2000 pas kita COVID ya, itu bukan COVID malah 2017 gue tiba-tiba juga harus berhenti bekerja karena memang kondisi kesehatan ya kan. Tapi di satu sisi gue punya tanggungan keluarga yang gue harus hidupi gitu kan. Nah akhirnya ya itu tadi balik lagi gitu kan, ini gimana caranya menghidupkan. Nah itu juga salah satu faktor karena nggak ada income yang masuk. Akhirnya karena kita masih punya kartu yang bisa kita gesek, akhirnya itulah munculnya hutang di gue. Nah, belajar dari situ 2021 yang memang tiba-tiba gue sama sekali nggak punya penghasilan, tapi gue dikejar-kejar, gue harus menyelesaikan tanggung jawab hutang gue ini, baik itu hutang usaha juga. Pernah tahu ya Mas, aku pernah buka travel, pernah buka catering ya kan. Nah itu kan harusnya gue bisa nabung ya Mas. Nah tapi ternyata itu pun juga gue nggak bisa nabung gitu. Masih hanya sekedar wacana gitu. Kenapa? Karena di saat kita bisnis, begitu ada uang profit dikit aja, pasti kita langsung gulung lagi. Gulung untuk apa? Gulung untuk wah nih kayaknya gue perlu beli ini nih buat pengembangan bisnisnya kita. Akhirnya ya wacana-wacana aja terus itu nabung gitu kan. Nah makanya pas COVID itu gue berada di satu titik gimana caranya gue harus bisa menyelesaikan hutang gue dengan cepat. Nah caranya gimana Mas? Gue benar-benar melihat apa yang ada di rumah, gue list lagi mana yang memang kita bisa maaf kata kita jual ya. Kenapa? Supaya kita bisa nutupin nih, bayarin utang-utang. Nah, itu yang gue lakukan. Nah setelah alhamdulillah hutang itu sudah gue selesaikan di 2024 itu sudah kelar semua. Nah akhirnya gue mulai, oh ini berarti gue harus berbagi nih. Karena gue lihat sekarang kan in realitanya banyak orang boro-boro mikirin beli, banyak anak-anak muda boro-boro mikirin beli rumah. Yang ada juga kok kayaknya saya merasa penghasilan yang kita punya itu kok keluar habis aja gitu Kak. Nah, menguap gitu kan.
mending menguap. Kok nih tiba-tiba nggak sadar kenapa jadi tagihan, ada kewajiban lain yang kita harus penuhi, hutang itu lagi ya kan. Nah nah disitulah akhirnya memang penting banget nih Mas. Jadi, ya khususnya buat Sobat Jago, dari setiap penghasilan yang kita miliki, itu benar-benar kita harus list list down. Biaya hidupnya itu, kebutuhannya ini kita benar-benar buat catatannya, ini mau postingnya mau kemana aja. Nah, begitu udah dicatat lagi di posting ini, kalau ternyata kok masih, masih minus ya kan, masih minus, berarti dicek lagi kayak, apakah ada yang memang masih bisa kita kurangi. Yang kita masih bisa kurangi. Daftarnya itu ya. Kayak contohnya apa sih biaya hidup ya, pertama biaya kewajiban yang pertama biaya listrik. Ya, biaya listrik, terus biaya air, terus juga biaya pulsa telepon, internet, ya kan, transportasi, terus juga biaya makan kita sehari-hari. Nah, terus abis gitu kalau sekarang mungkin kita ada sering nongkrongnya, ya kan, ngopi-ngopi cantik, ya kan. Nah itu ngopi-ngopi cantiknya berapa, ya kan. Terus juga ada acara me time, ya me time pas saat liburan. Nah itu semua dicek lagi, kira-kira kalau masih ada yang bisa kita kurangi nggak? Ya. Kalau misalnya tagihan listrik, kok tagihan listrik saya kok gede banget ya, bisa lebih ininya. Mungkin, kayak pemakaian listriknya mungkin agak dikurangi, mana yang bisa, contohnya aircon AC ya mungkin jam berapa sampai jam berapa. Kalau nggak perlu banget ya kalau nggak perlu pasang banget, kipas. pasang kipas ya Jangan kan. AC Jadi gitu ya. jadi itu yang benar-benar, kita koreksi lagi loh, bijak lagi. Sampai kalau kita berdasarkan dari, ya kalau bukan bicara mengenai ilmu ya Mas, tapi memang ternyata, itu penting banget, harusnya dari minimal 10% dari penghasilan kita tuh kita udah ada postingan untuk kita tabung. Jadi memang harus, kita quote and quote memaksakan ya, kita disiplin bahwa dari nabung. berapapun yang kita dapat, kita harus memang nabung nih. Gua nggak boleh colek-colek nih. Betul, gitu ya. Betul. Nah, kalau memang boro-boro mikirin 10% nabung SIM, ya kan, karena memang ini aja aku masih ada cicilan. Nah, kalau memang bulan ini belum bisa menabung, yang pasti coba lihat lagi cicilannya jangan sampai bertambah lagi. Paling nggak yang tadinya masih ada cicilan nih, panci, masih ada lemari es gitu kan. Nah, begitu ini selesai, lah kita ngabisin dulu nih, gitu ya. Gitu, selesai habis, 2-3 bulan lagi selesai. Nah, jangan begitu selesai, besok habis nih, udah ngambil yang lain lagi, nggak begitu kan? Iya. Atau bisa juga cara bijaknya misalnya gini, kalau saya sih jadi gini, saya 10.000 aja deh paling enggak misalnya, 10.000 dari misalnya itu jatah ngopinya kita, misalnya kalau kita jatah ngopi kita, 10.000 atau 20.000, ya udah kita masukin aja dulu ke celengan, kotak celengan biasa Mas Iwan, kita taruh 20.000 ya kan. Nah mulai disiplin dari hal kecil kayak gitu sih Mas, kalau memang secara totalnya kita 10% itu kita belum bisa, atau mulai dari 5.000 dulu nggak apa-apa gitu loh. Yang penting memang, kita perlu siapin, yang namanya dana darurat. Dana darurat itu kita harus nabung, itu kenapa? Kita kan juga nggak tahu Mas, apakah ke depannya itu kita akan bekerja di kantor tersebut, kalau memang yang kerja kantoran, atau yang punya bisnis, apakah bisnis kita akan terus berjalan sesuai rencana mulus. Nah, makanya perlu banget tuh dana darurat tuh yang memang selain biaya hidup kita beresin, begitu ada berlebih, itu masuknya ke dana darurat. Jadi
bukan lagi suatu yang sebaiknya, tapi memang ini adalah suatu keharusan. Betul, Mas Ya. Iwan. Nah, jadi Sobat Jagongan, ini catatan nih, penting nih buat kita semua Sobat Jagongan, bahwa tabungan itu memang perlu. Apapun kita sekarang kegiatan kita ya, baik itu Sobat Jagongan yang bekerja di kantoran, dalam artian di sini adalah punya penghasilan tetap setiap bulan, tapi tidak juga, walaupun yang berwirausaha, yang pendapatannya harian. Cobalah mulai untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung. Kenapa? Seperti tadi pengalaman Cynthia, di sini kita pasti akan perlu sewaktu-waktu dana darurat, bahasanya gitu ya. Bahasanya dana Kita nggak pernah darurat. tahu apa yang akan terjadi. Lain hal kalau yang mampu mungkin lain cerita gitu ya. Mereka dari perusahaannya ada yang dapat cover asuransi gitu kan, mungkin nggak terlalu inilah gitu. Tapi buat kita yang tidak punya apa-apa ya, seperti halnya gue juga nggak punya apa-apa gitu, istilahnya ya ini harus menyisihkan nih. Ya ngopinya tadi seminggu 4 kali, 5 kali tiap hari. Ada loh seharinya 3 kali, tapi seharinya 2 ya kali. Kurangin lah gitu ngopi-ngopi cantiknya gitu kan. Nah, betul. Memang ini harus istilahnya kita disiplin dan bijak gitu ya. Kita harus mikir apa bahasanya, jangka panjang lah. Karena ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang gitu akan terjadi, karena yang namanya resiko, kita bicara yang pertama, ada resiko yang kita bisa kontrol. Kalau resiko yang bisa kontrol, contohnya tiba-tiba kita diberhentikan kerja. Nah, tapi kalau kita diberhentikan kerja di zaman sekarang ini, kalau memang iya kita bisa cepat dapat kerjaan lagi. Kalau ternyata enggak, gimana nasib keluarga kita? Gimana nasib biaya hidup kita? Nah, makanya fungsinya si dana darurat itu adalah untuk mengcover si biaya ini yang timbul. Karena kalau bagusnya dana darurat itu paling enggak itu ya kita bisa mengcover kita minimal 3 bulan ke depan. Idealnya biaya hidup kita. Nah, cuma kan kalau untuk mencapai angka tersebut, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu gitu loh. Jadi hal-hal kecilnya itu apa? Ya itu kita koreksi nih pengeluaran kitanya secara keseluruhan bulanan kita, mana posting-posting mana yang memang kita bisa kurangi sehingga kita punya dana yang memang kita bisa alokasikan untuk ditabung. Karena kalau bicara ideal memang 10% Mas, minimal 10-20%. Tapi kalau memang 10% sampai 20% belum bisa, ya udah coba cicil dari aja per hari, 5.000, 10.000 per hari itu juga nggak akan terasa kerasa gitu loh. Itu sih yang Mas yang salah satunya juga saya lakukan. Nah, terus kalau tadi mengenai, sekarang ini kondisi saya maksudnya yang buat yang Sobat Jago yang buat kerja kantoran, walaupun saat sekarang ini berada dalam kondisi yang memang full facility-nya tetaplah kita istilahnya kalau di keuangan itu kita sebut sebagai mitigasi resiko. Mitigasi resiko itu untuk mencegah jangan sampai di saat resiko itu datang, apakah itu kita resiko kehilangan pekerjaan, yang paling parah resiko kita sakit, Mas. Sehingga kan kita nggak bisa bekerja dulu. Nggak bisa menghasilkan. Nah, kalau kita nggak bisa menghasilkan berarti kan nggak ada keuangan yang masuk dong, nggak ada income yang masuk. Nah, makanya perlulah itu tetap buat yang bekerja justru malah harus saklek. Benar-benar harus benar-benar kamu harus nabung. Udah 10% udah nggak bisa di kotak-atik gitu Mas ya. Iya. Jadi itu. Nah, terus juga kalau untuk gimana caranya supaya kita tidak tergoda. Nah, sekarang benar-benar bijak. Ya boleh sih kita melihat
checklist barang-barang. Oh, dia ada yang lucu-lucu. Scroll. Belanja online. Belanja online. Nah, coba bener-bener ya kalau untuk hanya scroll aja, ya bener-bener tanya lagi sih ke diri gitu loh. Seberapa pentingnya sih kita membelanjakan kebutuhan itu gitu loh. Kenapa? Kayak contohnya misalnya kayak sekarang, wah ada nomor ada handphone seri terbaru nih yang akan keluar gitu kan. Kayaknya gue harus beli nih gitu kan. Nah, ya balik lagi sekarang bukannya jadul ya Mas. Boleh, kalau saya sendiri itu juga termasuk orang yang saya ganti handphone karena memang kondisinya itu handphone sudah wassalamualaikum. Sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, itu pun aja saya juga masih mikir Mas. Saya bukan saya pelit ya, tapi lebih kepada karena saya akhirnya hubungannya dengan aktivitas saya, dengan pekerjaan saya, jadi mau nggak mau kan saya juga harus menyesuaikan untuk ini ya. Nah itu pun saya juga benar-benar saya nabung dulu, gitu. Nabung dulu sampai saya bisa ini ya, atau ya sebisa mungkin kalau memang masih tahap awal kondisinya ini ya benar-benar pengatur balikan lagi gitu supaya bisa kebeli gitu. Ya karena memang ya oke lah sekarang di era teknologi yang sudah demikian canggihnya gitu kan. Nah, gadget itu salah satu faktor penunjang kita untuk dalam beraktivitas. Cuma kan memang satu sisi bijaknya lagi, ya kalau memang kita dituntut ya kantor lah yang provide gitu kan, yang siapin gitu. Jangan hanya mengharapkan. Tapi satu sisi nggak bisa dipungkiri juga bahwa ini jadi suatu kayak lifestyle, either lifestyle atau kebanggaan gitu kan. Ngobrol taruh ceplak, serial kemarin masih lihat ada promo tuh kan, dia udah pegang. Nah itulah hal-hal yang sebetulnya balik lagi ke lebih pantasnya mungkin gaya hidup lah ya. Kita lebih bijak dengan gaya hidup, bagaimana kita membelanjakan uang yang kita punya ya. Balik lagi tadi kalau ke awal adalah jangan mentang-mentang roda lagi di atas, kita jor-joran gitu kan. Kadang kalau lagi di bawah mungkin kita justru lebih ini gitu kan, ngejaganya, iya lagi nggak punya gitu kan. Tapi begitu lagi, udah kasih gitu kan. Itulah satu sisi godaan ya. Kalau bahasa gue sih godaannya gitu. Godaan di saat kita lagi punya, kita kadang suka lupa nih, gitu kan. Oh iya, besok ada 10-10 nih, belum 11-11, 12-12. Ya promonya banyak banget ya bulan gitu. Nah, ya disitulah akhirnya mungkin kalau tadi menurut Cynthia, kita balik lagi harus lebih disiplin dan bijak dalam penempatan, penggunaan uang yang kita miliki, belanjain uang kita gitu kan. Dalam ya balik lagi, apakah memang yang barang yang kita mau beli ini memang kebutuhan atau hanya keinginan? Betul. Gitu kan. Kalau memang butuh, seberapa butuh sih? Perasaan kemarin panci masih ada, belum bolong-bolong juga, masih bisa dipakai. Nggak harus beli baru lah, mungkin bisa nanti di periode berikutnya. Mungkin itu contoh-contoh gampangnya gitu ya. Nah, kalau istilah sih banyak ya. Begitu kita ya kencengin ikat pinggang dulu lah gitu. Itu bahkan sampai yang ya udah yang tadinya dulu ada bercandaan karena begitu orang naik secara penghasilan atau pendapatan itu naik, yang tadinya makan dari bawah nasi kucing, warteg, naik ke Padang, begitu turun, tapi dia nggak turun ke warteg lagi, tetap aja nahannya di nasi Padang. Secara grade-nya otomatis naik. Rata-rata orang akhirnya kebawa sih, jadi lifestyle-nya juga ikut naik ya. Ya cuma di satu sisi ya tetap sih jangan sampai karena terkadang gini, orang begitu taruhlah di pondasi dasar biaya hidupnya dia dan cicilan dia sudah beres, terus ternyata masih ada berlebih. Banyak orang di luaran sana yang melewati dana darurat ini. Melewatinya itu kemana? Orang begitu dana lebih, apalagi kalau lebihnya nih Mas,
3 digit, ya kan? Nggak usah lah 3 digit, 2 digit aja ya. Mereka langsung main ke investasi, investasi. Nah, kalau investasi boleh, mau terserah mau investasi dalam bentuk apapun, mau properti, mau dalam bentuk logam mulia, mau dalam bentuk saham, boleh. Tapi di satu sisi dana daruratnya ini juga jangan sampai dilupakan gitu. Yang penting jangan dicolek-colek. Jangan kenapa? Iya, kenapa? Karena ya itu tadi, kalau resikonya itu yang kita bisa kontrol pekerjaan sih oke. Tapi sekarang kita bisa lihat ya Mas, masih muda-muda tiba-tiba terkena serangan jantung. Atau yang lebih parah lagi, ada kena di ginjal, ya karena kembali lagi lifestyle. Nah, kalau dia nggak bisa kerja, itu gimana gitu loh. Mau dapat dari mana mendapatkan gitu. penghasilannya, Selama dia tidak bekerja, berarti kan si biaya hidup ini kan akan mengambilnya dari mana? Dari tabungan yang dimiliki. Nah, lama-kelamaan tabungan kalau diambil terus akan habis. Betul. Nah, terkikis ya sampai kan? nggak ada yang dikikis lagi apaan? Ya. Kalau memang dia sudah sempat invest, ya misalnya dalam contoh investnya dia dalam dia udah ada properti yang dibeli, ujung-ujungnya juga itu properti juga akan kejual. Nah, kalau kejualnya itu kondisinya lagi kayak begini, harga murah kan sayang juga ya Mas. Jadinya nggak sesuai dengan rencana perencanaan awal kan, maksudnya ini kayaknya harga beli ini otomatis nih kayaknya bagus nih gitu kan, ini dalam 10 tahun ya tadi kayak dalam perjalanan Mas Iwan, wih di sini harganya udah lumayan ya Mas. Nah, pokoknya kalau lagi punya mah semua kelihatan bagus. Iya, semua kelihatan bayarin aja. Iya, ya itu tadi gitu, ya itu nggak mau kan, apa yang kita sudah siapkan, kita simpan, gara-gara kita nggak siapin si dana darurat ini jadi kepake sia-sia. Wah, luar biasa emang sih. Ini tepuk tangan dulu. Nggak, karena apa? Dalam artian mungkin apalagi di umur-umur gue lah gitu ya, yang mungkin teman-teman sobat jagongan yang di seumuran nih, yang seumuran sama gue, itu kan ya maaf cakap gitu, bukan ini tahun 2 tahun kalau yang masih karyawan akan pensiun. Ya. Ini masa-masa yang istilahnya kita harus lebih bijak. Selain kita mikirin ke depan, setelah pensiun gue mau ngapain nih gitu kan. Apa kegiatan gue? Karena satu sisi kalau yang karyawan mungkin tidak akan bekerja lagi, tidak akan ada penghasilan lagi. Kalau yang masih usaha, masih terus sepanjang dia kuat secara fisik, secara mental, dan keuangannya mengatur. Nah, justru itulah di sini dituntut kita bahasanya memang nggak ada yang lain adalah bijak ya. Iya, bijak dalam pengelolaan keuangan. Karena kan mungkin kalau sobat jago yang dari kalangan usianya masih muda, pasti kan punya rencana dong. Betul. Ya. Kalau tadinya mungkin sekarang sementara waktu ngekos, ya nggak mungkin kan selamanya tinggal di kos-kosan. Pasti kan juga pengen punya rencana beli rumah. Iya, kalau yang terus-terusan sama itu ada story kalian mau ibu kos. Nah makanya untuk mencapai nilai uang sejumlah DP rumah, nah itu kan perlu dilakukan dengan menabung kan. Mas, ya menyisihkan lah sebagai pendapatan kita, itu salah satunya juga belajar disiplin sih untuk ya kenapa perencanaan keuangan itu perlu banget dibuat ya agar apa yang kita pengen rencanakan kayak misalnya kita pengen punya rumah, terus juga nanti belum lagi kita kepikiran buat sekolah pendidikan anak. Betul. Ya, saya sih berharap pendidikan selalu akan gratis ya. Yang amin. Gratis ya, gratis ya. Ya, buat pendidikan anak kan itu juga termasuk yang istilahnya lumayan ya Mas. Kak mungkin kalau kuliah deh Mas, bisa lihat biaya kuliah sekarang berapa?
Luar Udah biasa. beda ya, kayak zaman aku dulu, kalau kita mau kuliah gratis kita berprestasi Iya. ya kan. Kalau sekarang kan Iya. walaupun ada jalur undangan pun kan tetap kita harus bayar. Iya. Nah, itu yang kita harus siapin. Karena kan ada biaya cetak undangannya. Iya benar. Aduh, Ya, luar jadi biasa. ya, oh saya tuh Pak ya buat nikah ya, nikah buat cetak undangan buat nasi kotak udah digital sekarang. Udah nggak perlu cetak undangan. Cuma makanan tetap. Ya, makanan kan tetap catering ya kan. Jadi makanya itulah perencanaan keuangan tuh penting ya untuk mewujudin apa yang kita mau. Ya, ya balik lagi, walaupun ya orang mungkin masih banyak yang belum kepikiran, apalagi yang muda-muda nih, sobat jagongan yang muda-muda gitu ya. Kalau yang udah seumuran gue sih pasti udah kepikiran, oh iya udah setahun 2 tahun lagi gue pensiun ngapain atau apa, nanti nggak ada duit, nggak ada apa penghasilan, ngerjain apa gitu kan. Jadi post power syndrome-nya sendiri gitu loh. Nah, cuma kalau yang masih muda-muda kan justru gue masih muda, masih kuat, ntar karir gue naik. But kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa gitu kan. Luar biasa Cynthia, ini katanya lagi sekolah. Iya. Ambil apa? Ya ini belajar mengenai yang waris. Oh iya ada salah satunya juga mengenai pengelolaan waris tuh Mas. Waduh, itu mah ntar episode berikutnya tuh. Itu seru lagi tuh pengelolaan aset warisan. Boleh Itu episode berikut ya. Episode berikut Insya Allah ntar kita ngobrolin lagi. Nah, siapa tahu kalau sobat jago juga pengen butuh mengenai enggak maksudnya Mas, boleh deh nih ke Mas Iwan request bahas mengenai waris kan? Oh iya, pokoknya sobat jagongan yang punya pertanyaan atau bahkan setelah nonton nih kepengen, gue pengen dong ngatur itu gimana caranya. Nanti bisa lihat nih kontaknya Cynthia ada di kolom deskripsi. Nanti bisa dilihat di situ. Monggo silahkan mau ngobrol, maksudnya diskusi ya mengenai gimana sih perencanaan mengatur uang yang ideal atau bijak gitu. Makasih. Belum lagi nanti yang paket kedua belum. Ntar kita ngobrol dulu yang masalah warisan. Cynthia, terima kasih banyak. Jangan bosen, jangan nih untuk main ke studio kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga sobat jagongan juga yang ngikutin. Kalaupun ada yang mau komen, tanya silahkan ya. Isi kolom komennya, tanya mengenai gimana sih ngatur uang belanja nih biar gua nggak minus terus, nggak diuber-uber sama tagihan gitu kan. Belum panci, belum penggorengan gitu. Aduh. Oke Cynthia, gitu aja kita ngobrol kita kali ini. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga sehat semua. Alhamdulillah semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Insya Allah. Amin ya. Terima kasih sobat jagongan. Balik lagi yang udah nonton, jangan lupa untuk terus dukung channel Jagongan Yuk dengan subscribe, like, comment, share kalau memang perlu ya, dirasa untuk biar yang nggak nonton pun bisa ikutan. Oh ternyata ada loh di Jagongan Yuk ini ngobrol tentang gimana mengelola uang dengan bijak. Ya, oke, nyalakan tanda lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Sekian dari gue Iwan dengan Cynthia. Ya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.